Untuk pertama kalinya dalam seluruh ingatanku, ruang tamu ini terasa begitu penuh, dan pada saat yang sama, begitu mati. Rumah ini tidak pernah benar-benar sepi sebelumnya. Selama mungkin puluhan tahun, hidup kami terdiri dari tiga: aku, ibu, dan ayah. Tapi pada hari ini perhitungan itu mendadak kacau. Angka tiga itu telah patah. Rumah ini sekarang dipenuhi orang-orang yang tidak benar-benar ku kenal dekat. Wajah-wajah prihatin, sapaan pelan yang terasa canggung. Langkah kaki yang mondar-mandir tanpa arah menciptakan kebisingan yang ganjil. Ada suara sepatu bergesek dengan lantai, ada kain baju yang beradu. Dinding keramik yang biasanya dingin dan bisu, hari ini terasa penuh, seolah ikut mengamati kehancuranku, seolah menjadi saksi bahwa rumah ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Ya, aku hanya duduk diam. Tubuhku terasa berat, seakan terpaku pada karpet yang mendadak sekeras batu. Aku tidak tahu sejak kapan aku berhenti bergerak. Aku bahkan tidak yakin aku masih bernapas dengan benar. Karena di depanku, ada dua tubuh terbaring sejajar di atas dipan rendah. Mereka tidak bergerak, tidak lagi bernapas, tidak lagi memanggil namaku. Wajah mereka kini tertutup kain putih, kain yang terlalu bersih, untuk sebuah perpisahan yang terasa begitu kotor dan tidak adil. Dan di saat itulah kenyataan menghantamku. Aku benar-benar telah kehilangan mereka. Pergi pada hari yang sama, tanpa memberiku waktu untuk memahami kehilangan yang pertama sebelum kehilangan yang kedua datang menyusul. Mereka meninggalkanku sendirian di ruang hampa yang terasa sunyi. Meskipun aku dikelilingi begitu banyak manusia, tapi anehnya aku tidak menangis. Mataku terasa panas, namun kering. Dadaku penuh, seperti ada bongkahan batu besar yang menyumbat jalan napasku. Jika kamu ingin bercerita, aku ada di sini ya, Kyle. Suara itu memecah lamunanku. Itu Evelyn. Evelyn adalah satu-satunya sahabatku. Satu-satunya orang yang benar-benar melihat bagaimana aku tumbuh di bawah atap ini. Ia tahu rutinitas kami. Ia tahu bagaimana ibu selalu memotong buah terlalu besar. Ia tahu bagaimana ayah selalu pura-pura tidak dengar kalau aku mengeluh. Diam, Evelyn. Ucapku pelan tapi tajam. Ia seketika terdiam. Dan kulihat dia melihat suaminya yang sedang sibuk mengurus dokumen pemakaman. Maafkan aku ya, Evelyn. Semua orang punya peran, semua orang bergerak, semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Tapi hanya aku yang membeku di sini. Aku seperti monumen duka di tengah rumahku sendiri yang kini terasa asing. Jadi, aku sudah tidak punya harapan lagi ya. Kalimat itu keluar begitu saja, seperti letakan kaca di tengah keramaian. Evelyn tidak menjawab. Ia hanya meletakkan telapak tangannya di punggungku, mengelus perlahan. Tiba-tiba aku teringat orang tuaku. Mereka sering membiarkanku berangkat sekolah sendiri sejak kecil. Sejak SD, aku berjalan kaki di trotoar, menyusuri jalan yang sama setiap hari, pulang sendiri, membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang selalu disimpan di pot bunga. Ya, saat anak-anak lain dijemput orang tua, aku belajar menunggu diriku sendiri. Saat ada tugas seni, aku memilih warna sendiri, membawa belanjaan sendiri, menentukan keputusan kecil tanpa bertanya. Waktu itu aku pikir mereka tidak terlalu peduli padaku. Sekarang aku sadar,
Mungkin mereka sedang melatihku. Melatihku untuk hari ini. Hari di mana aku benar-benar harus berdiri sendiri. Kini, waktu telah menunjukkan pukul 11 siang. Akhirnya, semuanya benar-benar selesai. Gundukan tanah di belakang rumah masih basah. Ibu dan ayah kini terbaring hanya beberapa meter dari dapur tempat biasanya ibu memasak. Tidak ada pidato panjang, tidak ada kata perpisahan puitis, tidak ada tangis histeris. Aku hanya berdiri di sana, menatap tanah yang kini menjadi batas antara kami. Dan di saat itu, aku mengerti satu hal. Satu hal yang paling menyakitkan dari kemandirian yang mereka ajarkan, yaitu, ya, mereka tidak pernah mengucapkan kata maaf satu kali pun untukku sampai akhir hidup mereka. Ya, hari ini, angka 3 itu benar-benar habis, dan aku adalah angka 1 yang tersisa. Itu rasanya benar-benar tidak adil.